Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Irfania Zuria selaku dosen pemampu peradilan agama di Indonesia, dan juga tak lupa teman-temanku yang sedang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kekuasaan relatif, absolut, dan absolut peradilan agama dan mahkamah syariah, dan juga tempat pengajuan perkara peradilan agung dan mahkamah syariah. Langsung saja, materi yang pertama tentang kekuasaan relatif, pengadilan agama dan mahkamah syariah akan dibawakan oleh Saudari Mutiara Aisyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang pertama yakni kekuasaan relatif pengadilan agama dan mahkamah syariah. Kekuasaan relatif merupakan kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama tingkatan lainnya. Contohnya, Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan lingkungan peradilan umum dan pengadilan tingkat pertama. Untuk menentukan kekuasaan relatif pengadilan agama, dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989. Landasan untuk menentukan kekuasaan relatif pengadilan agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 143 RBGJO, Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Pasal 118 ayat 1 disebutkan bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat atau asas actor sequitur quorum rei. Namun ada beberapa pengecualian, yakni yang pertama, apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang meliputi tempat kediaman salah seorang tergugat. Yang kedua, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat barang tersebut terletak. Dan yang terakhir, apabila ada tempat tinggal yang dipilih melalui suatu akad, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat yang dipilih tersebut. Menurut M. Yahya Harahap, faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kekuasaan relatif bagi masing-masing pengadilan adalah faktor wilayah hukum. Pada dasarnya, hukum untuk menentukan patokan relatif setiap pengadilan dan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pengadilan agama mempunyai wilayah hukum atau yurisdiksi tertentu yang mana meliputi satu kota atau satu kabupaten, sebagaimana dalam Pasal 4 Nomor 3 Tahun 2003. Jadi setiap pengadilan agama hanya berwenang mengadili perkara yang masuk ke dalam wilayah hukumnya. Jadi misalkan sekalipun secara material kasus perkara yang diajukan substansinya itu termasuk dalam kekuasaan absolut pengadilan agama, namun kekuasaan relatif itu menghalangi kekuasaan absolut tersebut. Sehingga pengadilan agama yang menerima perkara tidak dapat mengadili jika perkara tersebut termasuk kewenangan peradilan agama lain. Baik, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, materi yang kedua tentang kekuasaan absolut pengadilan agama dan mahkamah syariah akan dibawakan oleh Saudara Dwi Prasetyo Aji, yaitu saya sendiri. Langsung saja. Kekuasaan absolut berhubungan dengan jenis perkara jenis pengadilan pada suatu pengadilan. Contohnya adalah pengadilan agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang selain Islam maka menjadi kekuasaan pengadilan umum. Kekuasaan absolut meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan agama serta asas personalitas keislaman. Menurut
Bustanul Arifin, peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan keluarga berarti menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga. Kekuasaan absolut pengadilan agama meliputi yang pertama adalah perkara bidang perkawinan. Dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirincikan termasuk izin beristri lebih dari 2 orang, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pencegahan karena talak, penguasaan anak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perkara bidang kewarisan, wasiat, dan hibah. Berdasarkan pasal 49 ayat 3 adalah mengenai siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan. Yang ketiga adalah perkara bidang wakaf dan sodaqah. Pewakafan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan, atau diwariskan oleh pengelola atau nazir. Barang wakaf termasuk bergerak maupun yang tidak bergerak. Peradilan agama juga berwenang menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan penyelenggaraan sedekah wajib atau zakat dalam pasal 49 ayat 1 huruf C. Yang keempat adalah selain dari yang tersebut, di atas pengadilan agama juga diberikan kewenangan. Yang pertama, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada institusi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Yang kedua, diserahi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan pengadilan agama, pegawai pencatat akta ikrar wakaf, dan lain-lain. Oke, baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri yang ketiga tentang prosedur mengajukan perkara di pengadilan agama dan mahkamah syariah. Kepada saudara Ardada Manik, waktu dan tempat kami persilahkan. Prosedur mengajukan perkara di pengadilan agama dan mahkamah syariah. Mengenai di mana dan bagaimana seorang dapat mengajukan perkara di pengadilan agama akan dijelaskan lebih lanjut. Contohnya, seorang istri ingin mengajukan gugatan terkait perceraian. Maka yang harus ia lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama, mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak berubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan, ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut atas persetujuan tergugat. Yang kedua, gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dan bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat. Yang ketiga, gugatan tersebut dimuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat. Posita atau fakta kejadian dan fakta hukum. Petitum atau hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Yang keempat, gugatan soal penguasaan anak. Nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Lima, membayar perkara. Bagi yang tidak mampu, maka tempat dan perkara secara cuma-cuma atau prodeo. Dan yang terakhir,
penggugat dan tergugat serta kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Oke, baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.